Oke, hari ini kita akan buka kembali satu kasus dari tahun 2009. Sebuah kasus yang mengungkap salah satu jaringan spionase siber paling luas dan misterius yang pernah ada dan berhasil mengguncang dunia intelijen. Lihat angka ini. Ini bukan cuma angka biasa. Ini adalah jumlah komputer yang, tanpa sepengetahuan pemiliknya, dibajak secara diam-diam oleh satu jaringan mata-mata terkoordinasi. Dan jaring laba-laba digital ini nggak main-main loh. Jangkauannya sampai ke 103 negara. Skalanya benar-benar global. Targetnya pun bukan sembarangan. Jaringan ini menyusup langsung ke jantung kekuasaan dan diplomasi dunia. Kita bicara soal kedutaan, kementerian, bahkan markas besar NATO. Nah, pertanyaannya, siapa sih dalang di balik jaringan raksasa yang dijuluki GhostNet ini? Oke, mari kita mulai penelusuran digital ini dan lihat gimana para peneliti membongkar semuanya. Dan yang menarik, cerita ini nggak dimulai di markas Badan Intelijen Negara yang canggih, tapi justru dari tempat yang sama sekali nggak terduga. Jadi, semuanya itu berawal dari satu kecurigaan. Komunitas Tibet merasa ada yang aneh. Kok kayaknya informasi paling rahasia mereka bocor terus? Mereka yakin ada yang mengintip dari balik layar komputer mereka. Dan mereka butuh bantuan. Dan ternyata ketakutan mereka itu beneran terjadi. Setelah dicek, ditemukan malware yang bersembunyi di sistem komputer, bahkan di kantor pribadi Dalai Lama dan organisasi-organisasi penting Tibet lainnya. Dan ini bagian pentingnya, ini bukan lagi sekedar ancaman. Para penyelidik melihat dengan mata kepala mereka sendiri, secara real-time, gimana dokumen-dokumen super penting dicuri di depan mereka. Ini adalah perampokan digital yang sedang berlangsung. Oke, sekarang penyusupnya udah ketemu. Misi selanjutnya jelas, mengikuti jejak digital si penyusup ini untuk menemukan siapa dalang di baliknya. Caranya tuh sebenarnya klasik, tapi efektif banget. Rekayasa sosial. Mirip kuda Troya versi digital lah. Mereka kirim email dengan lampiran yang kelihatannya biasa aja. Padahal di dalamnya ada program jahat yang siap mengambil alih komputer. Nah, para investigator ini pendekatannya cerdas banget. Ada 2 tahap. Pertama, mereka lakukan forensik langsung di lokasi, kumpulin semua jejak digital. Kedua, data itu dianalisis buat memburu server pusat si penyerang. Tapi, disinilah penyerangnya bikin kesalahan fatal. Mereka ceroboh, mereka ninggalin pintu belakang ke sistem mata-mata mereka kebuka lebar. Dan jejak ini membawa para peneliti langsung ke jantung operasi mereka. Dan apa yang mereka temukan di balik pintu itu, wah, jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkan. Investigasi yang awalnya cuma fokus ke komunitas Tibet, tiba-tiba meledak jadi krisis spionase global. Di depan mereka, ada daftar yang bikin shock. 1.295 mesin di 103 negara. Otak dari semua ini adalah program jahat bernama Ghost RAT. Ini sejenis Remote Access Trojan. Gampangnya, ini kayak ngasih kunci digital ke penyerang untuk masuk dan ngendaliin total setiap komputer yang kena infeksi. Dan kemampuannya ini benar-benar mengerikan. Bukan cuma nyuri file loh, mereka bisa secara diam-diam nyalain webcam dan mikrofon korban. Bayangin, komputer kita diubah jadi mata-mata di rumah atau kantor kita sendiri. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi dan bagaimana caranya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, siapa? Jejak digitalnya terus-terusan mengarah ke satu tempat, Pulau Hainan di Tiongkok. Dan ini bukan lokasi sembarangan, karena di sana ada fasilitas intelijen sinyal Tiongkok yang sangat besar. Kecurigaan pun makin kuat. Tapi di dunia siber kan, semua bisa disamarkan. Walaupun buktinya kuat mengarah ke Tiongkok, laporannya hati-hati banget. Mereka juga mikirin kemungkinan lain, apa ini ulah penjahat siber biasa? Atau peretas patriotik yang bergerak sendiri? Atau jangan-jangan ini operasi bendera palsu dari negara lain? Ya, karena penyerang bisa aja loncat-loncat lewat komputer lain untuk nyembunyiin lokasi aslinya. Jadi, secara resmi kasus ini belum terpecahkan. Dalang sebenarnya di balik GhostNet masih jadi misteri. Tapi mungkin ya, pertanyaan siapa itu bukanlah satu-satunya hal yang penting dari kasus ini. Mari kita lihat pelajaran yang lebih besar yang bisa kita ambil dari terungkapnya GhostNet. Nah, ini dia peringatan terbesarnya. GhostNet nunjukin kalau zaman spionase itu udah berubah total. Sekarang nggak perlu lagi anggaran miliaran dolar dan ribuan agen untuk bikin operasi mata-mata global. Semuanya jadi jauh lebih murah dan lebih gampang. Ada satu kalimat di laporannya yang ngena banget.
Kita udah masuk ke era intelijen sinyal DIY do it yourself, alias DIY. Dulu di tahun 2009, pertanyaan ini udah genting banget. Coba bayangin sekarang, di dunia yang penuh hantu digital yang makin canggih, pertanyaan itu jadi makin relevan buat kita semua. Sebenarnya, seaman apa sih rahasia kita?